Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas tentang grafik trigonometri. Kemudian ada nilai maksimum atau minimum dari sebuah grafik trigonometri. Kemudian ada identitas trigonometri. Dan yang terakhir, kan ada contoh soal. Video ini merupakan lanjutan dari materi trigonometri yang ada di video ketiga. Jadi, buat teman-teman yang belum melihat bisa melihatnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk pelajar atau mahasiswa bisa mengisi link feedback yang ada di deskripsi ya. Bahasan yang pertama adalah tentang grafik trigonometri. Yaitu yang pertama ada grafik fungsi sinus. Fungsi Y sama dengan sin X dengan X anggota dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kita akan menggambarkan grafiknya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang grafik sinus yang bentuknya seperti ini. Di sini ada sumbu Y, kemudian sumbu datar adalah sumbu X. Di sini mulai dari 0 derajat, kemudian di tengah sini ada 90 derajat, di sini ada 180 derajat, di sini ada 270 derajat, dan yang terakhir sampai 360 derajat. Untuk 90 derajat ini nilainya 1 di sini. Kemudian di sini 0. Dan di bawah sini nilainya -1. Untuk di tengah antara 0 derajat sampai 90 dan seterusnya ini kita sudah membahas di video yang sebelumnya. Jadi mungkin untuk yang belum tahu bisa dilihat video sebelum ini. Selanjutnya masih tentang grafik fungsi sinus. Di sini kita akan membahas fungsi Y sama dengan A sin X dengan X mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk bentuk grafiknya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Dimulai dari 0 derajat, kemudian di atas sini ada 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini sama 270 derajat, dan terakhir di sini 360 derajat. Kalau tadi nilai di sini itu 1, kalau grafik Y sama dengan A sin X itu kita pakai di sini A. Jadi setiap nilainya nanti dia dikalikan A. Kalau begitu, kalau di sini tadi nilainya -1, berarti di sini kita dapat -A. Berlaku kelipatan juga buat nilai yang antara 0 sampai 90 derajat dan juga nilai yang lain di antara ini. Kemudian di sini tentang grafik fungsi sinus dengan persamaan Y sama dengan sin 2X. Nilai X-nya mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk beda dari grafik Y sama dengan sin X dan juga Y sama dengan sin 2X. Di sini terlihat kalau bedanya adalah di koefisien dari X ini, 1 dan 2. 1 dan 2 ini menunjukkan periodenya. Jadi kalau kita gambarkan, ini 1 kali periodenya. Kemudian di sini ada 2 kali. Di sini sampai sini itu 1, kemudian sampai sini nih 2. Ini sumbu X dan di
vertikal ini sumbu Y mulai dari 0 derajat. Di sini 360 derajat. Kemudian di sini 90 derajat. Di sini 180 derajat. Dan di sini 270 derajat. Untuk nilai di atas ini sama, ya tetap 1. Ini anggap sejajar ya. Kemudian di sini nilainya -1. Sini 0. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang grafik fungsi kosinus. Dengan persamaannya, Y sama dengan cos X. Nilai X-nya mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk grafik dari cos sendiri, di sini ada sumbu Y, kemudian di sini sumbu X. Oke, di sini sampai 360 derajat. Mulainya di sini 0 derajat, kemudian di sini 90 derajat. Di tengah sini 180 derajat, kemudian di sini 270 derajat. Untuk nilainya di sini 1. Dan di bawah sini sama di sini -1. Kemudian di tengah sini nilainya 0. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk grafik fungsi sinus, hampir sama dengan yang ini. Nanti kalau misal ada Y sama dengan B cos X, bentuk grafiknya juga seperti ini. Cuman nanti di sini dia akan diganti dengan B, kemudian di sini diganti dengan min B. Jadi setiap nilainya dikalikan dengan B. Kemudian kalau misal ada Y sama dengan cos BX, juga sama, B di sini menunjukkan periodenya. Jadi untuk grafik ini akan berulang. Di sini akan berulang sebanyak B kali. Kemudian kita lanjut grafik fungsi tangen. Dengan Y sama dengan tan X, nilai X-nya mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa nilai tan X. Di sini sumbu Y, kemudian di sini ada sumbu X. Mulai dari 0, di sini 0 derajat. Untuk grafiknya mulai 0 dari 90 sampai 90 di sini. Nilai di sini tan 60 derajat itu akar 3, kemudian di tengah sini nilai dari tan 45 derajat itu 1, dan di sini nilai tan 30 derajat itu sepertiga akar 3. Oke, dari 90 sampai 180 bentuk grafiknya seperti ini. Di sini 180 derajat, kemudian dia nyambung sampai 270 derajat. Nilai 270 derajat sendiri, tan itu dia tidak terdefinisi juga, jadi di sini ada jaraknya. Oke, untuk di bawah sini nilainya min akar 3 sama seperti atas ini. Kemudian di sini nilainya min 1, dan di sini nilainya min sepertiga akar 3. Ini untuk nilai tan 120 derajat sendiri, di sini nilainya min akar 3. Kemudian untuk di tengah sini berarti tan 135 derajat itu nilainya min 1.
Dan di sini untuk nilai tan 150 derajat itu dia min 1/3 akar 3. Berlanjut sampai sini nilainya juga sama mengikuti yang satu ini. Untuk 270 sampai 360 derajat bentuk grafiknya sama seperti yang bawah ini. Lebih ini. Dia di sini 360 derajat. Itu nilainya 0 di sini. Untuk di sini dia nilainya min akar 3. Berarti nilai tan 300 derajat itu min akar 3 di sini. Sama seperti pembahasan sebelumnya, untuk Y sama dengan sin dan juga cosinus di sini. Karena kita udah mengetahui grafik dari tan X. Misal di sini ada Y A tan X, Y sama dengan A tan X, kemudian yang kedua ada Y sama dengan tan AX. Untuk A tan X, tinggal tiap nilai dari di sumbu Y ini kita kalikan dengan A. Jadi nanti di sini jadinya A akar 3, kemudian di sini jadi A, kemudian di sini kita kalikan A/3 akar 3. Sama untuk yang bawah jadi min A min 1/3 akar 3A, kemudian di sini min A, dan yang terakhir min A akar 3. Untuk yang kedua, Y sama dengan tan AX, A ini menunjukkan periodenya. Jadi dari grafik ini dia akan berulang sesuai nilai periode A ini. Lalu lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada maksimum atau minimum dari sebuah grafik trigonometri. Kita ambil salah satu contoh terlebih dahulu. Nilai maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan 4 per sin 3x. Pertama, kita akan menggambarkan grafik dari sin 3x terlebih dahulu. Kita sudah membahas bahwa di sini 3 ini menunjukkan periodenya. Jadi untuk fungsi sinus itu akan berulang 3 kali. 1, 2, 3 di sini. Di sini sumbu Y dan di sini sumbu X-nya. Nilai di sini tetap 1, sesuai sama dengan grafik Y sama dengan sin X. Di sini min 1, di sini 0. Dapat dilihat dari grafik bahwa nilai minimum dari sin 3x itu min 1, dan nilai maksimum dari sin 3x itu 1. Dari sini kita akan mencari ini. Kita jadikan di sini 1 per sin 3x terlebih dahulu. Berarti di sini 1 per 1, kemudian di sini min 1 per 1. Hingga menghasilkan min 1 kurang dari sama dengan 1 per sin 3x kurang dari sama dengan 1. Di sini untuk biar jadi sama kayak soal, berarti dikalikan 4. Kita dapat min 4 kurang dari sama dengan 4 per sin 3x kurang dari sama dengan 4. Jadi nilai minimum itu sama dengan min 4 dan nilai maksimumnya sama dengan 4. Oke, masih membahas tentang maksimum atau minimum dari grafik trigonometri. Di sini ada soal disuruh mencari
nilai maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan 3 cos 2X min 2. Terlebih dahulu kita cari grafik dari 3 cos 2X. Dua di sini menunjukkan periode. Jadi untuk grafik cos sendiri bentuknya seperti ini. Dia di sini 1 periode, kemudian ditambah lagi sampai 2 periode, berarti seperti ini. Ini baru cos 2X. Untuk nilai 3 cos 2X berarti nilai di sini setiap nilainya itu dikalikan 3. Min 0 berarti yang di sini awalnya min 1 dikalikan 3, hasilnya min 3. Oke, di sini berarti grafik dari Y sama dengan 3 cos 2X. Oke, dapat dilihat bahwa dia mempunyai nilai minimum min 3. Kemudian maksimum dari 3 cos 2X adalah 3. Karena biar sesuai dengan soal, berarti di sini perlu dikurangi dengan min 2. Min 3 min 2 kurang dari sama dengan 3 cos 2X min 2 kurang dari sama dengan 3 min 2. Di sini hasilnya min 5 kurang dari sama dengan 3 cos 2X min 2 kurang dari sama dengan 1. Dari sini didapat nilai minimum itu sama dengan min 5, kemudian nilai maksimumnya sama dengan 1. Lalu selanjutnya ada identitas trigonometri. Jadi di sini yang pertama ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi dari rumus ini sebenarnya nanti bisa kita kembangkan ke rumus identitas trigonometri yang lain. Misal di sini kita bagi dengan sin kuadrat X. Di sini juga. Dari sini, ini kita dapat 1, kemudian ditambah cos dibagi sin itu kotangan, berarti cos kuadrat X. Di sini 1 per sin itu cosec X. Berarti kita dapat di sini cosec kuadrat X. Ini yang biasanya kita bahas yang sering dipakai. Kemudian dari rumus yang di atas ini, kalau misal kita bagi dengan cos kuadrat X, di sini sin dibagi cos itu tangen, berarti di sini kita dapat tan kuadrat X plus di sini 1 sama dengan 1 per cos itu sekan, berarti di sini sekan kuadrat X. Jadi sudah kita dapat 3 rumus identitas trigonometri. Setelah kita membahas tentang identitas trigonometri,
Di sini kita akan membahas tentang contoh soalnya. Yang pertama, buktikan bahwa 5 tan kuadrat X plus 4 sama dengan 5 sekan kuadrat X min 1. Di sini diketahui bahwa tan kuadrat X plus 1 itu sama dengan sekan kuadrat X dari yang sebelumnya. Karena kita butuh ini, tan kuadrat X, jadi bisa kita ubah menjadi tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1. Dari sini bisa kita substitusikan ke soal. 5 tan kuadrat X plus 4, 5 dikalikan tan kuadrat X, kita substitusikan dengan sekan kuadrat X min 1 plus 4. Dari sini kita dapat 5 sekan kuadrat X min 5 kali min 1 berarti min 5 ditambah 4. Dari sini kita dapat 5 sekan kuadrat X min 5 plus 4 itu min 1. Jadi dia terbukti. Kemudian soal yang kedua. Di sini buktikan bahwa 3 cos kuadrat X plus 3 sin kuadrat X sama dengan 3. Yang menggunakan sin dan juga cos, diketahui bahwa sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, atau cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Dari sini, di soal kita tulis 3 cos kuadrat X plus 3 sin kuadrat X. Karena sama-sama punya faktor 3 di sini, kita bisa bagi dengan 3 dikalikan cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Untuk cos kuadrat X plus sin kuadrat X di sini, kita substitusikan dengan nilai ini. Jadi nilainya 3 dikalikan 1 menghasilkan 3. Artinya dia terbukti bahwa 3 cos kuadrat X plus 3 sin kuadrat X itu sama dengan 3. Kemudian masih membahas tentang contoh soal identitas trigonometri yang lain. Itu tentukan nilai X yang memenuhi 1 plus tan X dibagi dengan sekan kuadrat X sama dengan 1 untuk X mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Diketahui di slide sebelumnya bahwa persamaan identitas trigonometri tan kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X. Dari sini bisa kita substitusikan ke soal sekan kuadrat X, kita ganti dengan tan kuadrat X plus 1. Sehingga persamaannya menjadi 1 plus tan X dibagi dengan tan kuadrat X plus 1 sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan tan kuadrat X plus 1. Sehingga kita dapatkan 1 plus tan X sama dengan tan kuadrat X plus 1. Dari sini kita kurangi kedua ruas dengan 1 plus tan X.
Sehingga di sini menjadi 0, teman-teman. Tan kuadrat X min tan X. Dari sini kita dapatkan karena tan kuadrat X juga tan X bisa dibagi dengan tan X. Berarti tan X-nya kita keluarkan. Tan X dikalikan tan X min 1. Karena tan X dikalikan tan X min 1 sama dengan 0, maka didapat penyelesaian nilai tan X sama dengan 0 atau tan X min 1 sama dengan 0. Dari sini didapat tan X sama dengan 1. Jadi di sini kita akan cari untuk nilai X berapa, akan mendapatkan tan-nya itu 0 dengan selang mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi di sini kita dapat X sama dengan, karena tan itu sin dibagi dengan cos, berarti di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nilai untuk tan X sama dengan 0, nilai X-nya adalah 0 derajat, kemudian 180 derajat, dan 360 derajat. Untuk nilai tan X sama dengan 1, berarti X sama dengan 45 derajat. Kemudian derajat. Sekian materi tentang trigonometri ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga video selesai. Dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan aku ingatkan kembali untuk teman-teman pelajar atau mahasiswa, dimohon mengisi link feedback yang ada di deskripsi ya.